Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mempelajari apa yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari pengajian yang kita akan laksanakan bersama-sama ini. Pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yang dimana bab ini adalah bab yang sangat kecil, bab yang singkat, dimana Al-Imam Nawawi rahimahullah hanya meletakkan dua hadis sebagai hadis yang menjelaskan tentang maksud dari dibuatnya bab ini oleh beliau. Akan tetapi dua hadis ini sudah sangat mencakup segala aspek atau segala hal yang berkaitan dengan judul dari bab ini, di mana beliau rahimahullah mengatakan babu qadha'i hawaijil muslimin, bab menyelesaikan atau menuntaskan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang muslim. Bab menyelesaikan kebutuhan orang-orang muslim, memenuhi kebutuhan orang-orang muslim. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala, metode beliau dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, sebelum beliau meletakkan hadis, maka beliau akan menukil beberapa potongan ayat sebagai syawahid, sebagai penguat. Dan pada bab ini beliau menukil potongan ayat dari surat Al-Hajj ayat ke-77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebaikan, semoga kalian beruntung. Potongan ayat ini ada firman Allah Subhanahu wa taala pada permulaan ayat di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Rabb kalian, dan kerjakanlah kebaikan agar semoga kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini, di mana Allah menyebutkan pada permulaan ayat, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah secara khusus. Ibadah yaitu ruku dan ibadah yang berupa sujud. Kemudian Allah melanjutkan dengan menyebutkan wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, di mana penyebutan ibadah yang lebih umum dibandingkan dengan rukuk dan sujud yang lebih khusus, maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya ibadah itu lebih umum dibandingkan dengan sekedar ibadah sujud atau rukuk. Dan maksud dari firman Allah waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan, berbuatlah kebaikan, menunjukkan kebaikan atau kata al-khair itu adalah kata yang sangat luas. Dimana kalau kita berbicara tentang permasalahan ibadah, ketika kita berbicara tentang arti kata dari kata ibadah,
maka ibadah itu pun sebenarnya sudah sangat luas. Ketika seorang mengatakan, kamu harus mengerjakan ini, karena ini adalah ibadah kepada Allah. Kamu harus mengerjakan itu, karena itu adalah ibadah. Ibadah sendiri pun adalah memiliki makna yang sangat luas. Disebutkan oleh Syekhul Islam, makna dari kata ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi arti kata ibadah, kata Syekhul Islam, adalah segala nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya, baik berupa ucapan dan perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Jadi semuanya itu ketika seorang hamba mengerjakan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintainya, mencintai perbuatan tersebut, dan Allah meridhai perbuatan tersebut, ya. Allah meridhai perbuatan tersebut dan mencintai perbuatan tersebut, maka itu adalah ibadah. Seseorang mengerjakan satu hal, kenyataannya Allah tidak mencintai perbuatan tersebut. Misalnya seseorang itu minum minuman khamar, minuman keras. Allah benci dengan perbuatan itu, maka itu bukan merupakan ibadah. Seseorang mengerjakan satu hal, Allah tidak meridhai perbuatan tersebut. Karena Allah tidak pernah menurunkan sultan, tidak pernah menurunkan syariat dalam perbuatan tersebut, maka itu juga bukan merupakan ibadah. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan, perintah ataupun syariat untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Maka itu juga bukan dinamakan dengan ibadah. Walaupun orang menganggapnya ibadah. Ibadah. Dan di sini al-khair, kata kebaikan ini jauh lebih luas lagi dibandingkan dengan ibadah. Baik. Kenapa seseorang itu harus mengerjakan kebaikan? Yang dimana kebaikan itu bukan hanya bagaimana kita hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi al-khair juga bagaimana hubungan kita terhadap manusia yang lainnya. Bagaimana kita menunjukkan akhlak yang mulia kepada manusia yang lainnya, kepada kaum muslimin. Bagaimana kita bersikap dengannya, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Dan maksud dari kata al-khair yang ingin dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi pada bab ini adalah yang ingin disebutkan oleh beliau adalah yang khususnya, yaitu bagaimana seseorang itu berhubungan dengan manusia yang lain, atau kita kenal dengan istilah hablun minan nas. Oleh karenanya Imam Nawawi menyebutkan hadis yang pertama, qala Imam Nawawi wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Jadi sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang keutamaan memiliki anak yang soleh atau keutamaan menjadi orang tua yang soleh. Seperti yang kita lihat di sini ketika kita menyebut nama Abdullah bin Umar, wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhuma, mereka berdua. Abdullah bin Umar itu satu orang apa dua orang? Abdullah bin Umar itu satu orang apa dua orang? Kenapa ketika kita mendoakan beliau kita menyebutkan semoga Allah meridhai mereka berdua? Karena sang ayah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ikut kena imbas dari doa yang kita doakan bagi anaknya, karena Umar bin Khattab memiliki anak yang soleh. Kalau kita melihat misalnya ada seseorang yang soleh, seorang yang bertakwa, otomatis kita akan menyanjung, Masya Allah orang tuanya. Orang tuanya alhamdulillah bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Ini adalah keutamaan memiliki anak yang soleh dan solehah. Di dunia, saya belum berbicara tentang bagaimana seseorang itu memiliki keutamaan mendapatkan anak yang soleh dan soleh di akhirat. Terlalu banyak hal-hal yang akan didapatkan oleh orang yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Di surga akan diangkat derajatnya oleh anaknya, diselamatkan dari neraka oleh anaknya dan lain sebagainya. Diberikan syafaat oleh anaknya kalau dia memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Sebaliknya ketika seseorang menjadi orang tua yang soleh dan solehah, maka dengan kesolehan mereka akan menjaga garis keturunannya. Keturunannya. Ketika dia menjadi seseorang yang soleh dan solehah,
maka Allah akan berikan anak-anak yang soleh dan soleha, cucu yang soleh dan soleha, cicit yang soleh dan soleha, terus keturunan yang berikutnya. Bukankah kita pernah mengetahui firman Allah dalam surah Al-Kahfi tentang kisah ya dua orang anak yang memiliki harta warisan yang tersimpan di dalam apa? Tanah. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Temboknya yang jatuh. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma sholiha. Dulu ini kakek nenek moyang ini orang yang soleh. Dengan kesolehan kakek nenek moyangnya ini Allah selamatkan, Allah lindungi mereka berdua. Padahal sudah beberapa generasi. Taib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang yang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Seorang yang muslim, saudara muslim yang lainnya. Dan persaudaraan karena Islam jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena darah. Karena persaudaraan karena darah bisa jadi seseorang yang sama darahnya, sama keturunannya, akan tapi berbeda apa? Keimanannya. Bukankah Rasulullah SAW berkeluarga dengan Abu Lahab? Bukankah Rasulullah SAW berkeluarga dengan orang-orang Quraisy yang lainnya? Akan tapi perkeluargaan tersebut tidak akan tidak dianggap karena mereka berbeda keyakinan, berbeda keimanan. Kan tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang yang lain yang bukan saudaranya juga beriman dengan hal yang sama, maka persaudaraan tersebut adalah persaudaraan yang jauh lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Jadi seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzolimi saudaranya. Tidak boleh dia menyerahkan saudaranya. Artinya apa? Saudaranya tersebut harus dibela. Bukan justru diserahkan kepada musuh-musuhnya. Harus dibela. Kehormatannya dibela. Jangan justru apa? Dijelek-jelekkan, dizolimi dan lain sebagainya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berada di atas usaha untuk menyelesaikan, atau barang siapa yang menyelesaikan urusan, kebutuhan, problem yang dimiliki oleh saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan menyelesaikan urusannya, Allah akan menyelesaikan problemnya, Allah akan memudahkan ya kesulitannya, akan dihilangkan kesulitannya, memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seseorang ya di dunia, maka farajallahu anhu biha qurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan ini semua yang kita dambakan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika membantu saudaranya dia mengharapkan untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Saya katakan ini adalah sangat disayangkan sekali. Kenapa kita tidak memilih untuk mendapatkan balasan tersebut di akhirat kelak? Di mana Allah Subhanahu wa taala ya hanya memudahkan dan hanya menyelesaikan masalah, problem orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan ini yang kita inginkan di saat tidak ada orang bisa saling tolong menolong. Tidak ada orang yang bisa saling bantu membantu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan kepada anaknya sendiri, Fatimah binta Muhammad, i'mali ya is'ali ma syi'ti, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan di dunia ini, silahkan. Fa inni la yugni anki minallahi syai'a, karena sesungguhnya di hari kiamat kelak aku tidak bisa memberikan bantuan bagi dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Tidak ada yang bisa saling tolong menolong di hari kiamat, masing-masing dengan amalannya sendiri. Nah, ketika kita membantu saudara kita di dunia, Allah akan bantu urusan kita di akhirat. Allah akan mudahkan problem kita di akhirat. Hisab kita dipermudah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk pemudahan atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di hari kiamat kelak. Dipermudah melewati sirat. Ditinggikan derajat kita di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala
akan memudahkan segala urusan kita di akhirat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Di akhirat kelak, di mana semua amal perbuatan kita akan dipaparkan, dipertontonkan, diperlihatkan. Yaumul Arad. Diperlihatkan satu persatu, detik demi detik. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Lirikan mata kita, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluput. Jangan berpikir ada satu hal yang terluput, tidak ada. Semuanya akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang dari awal sampai akhir akan melihat perbuatan kita. Dan tapi kalau kita menutup aib saudara kita di dunia, Allah akan tutup aib kita di akhirat. Muttafaqun alaih. Ini hadis adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Dan hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, masih dengan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia dari urusan kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat kelak. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan hutang, kesulitan finansial. Nah, kita jelaskan setelah ini beberapa macam kebutuhan yang dimiliki oleh, atau beberapa jenis level kebutuhan yang dimiliki oleh seorang muslim. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, ingat kesulitan itu luas. Kesulitan material, kesulitan problem ingin mengerjakan ini, membutuhkan itu. Kehidupan di dunia ini memiliki banyak problematika. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat. Tadi kita sebutkan di hadis yang pertama, Allah akan mudahkan problematikanya dia, hilangkan problemnya di akhirat. Di sini Rasulullah menyebutkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun juga akan Allah mudahkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan yang semisal? Ya. Taib. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini perlu kita ketahui, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang itu yang senang nyari-nyari kesalahannya orang. Senang kepo. Kalau orang Arab menyebutnya senang fudul. Kepingin tahu urusan problemnya orang, supaya apa? Untuk menjatuhkannya. Untuk menjadi bahan menghantam orang tersebut. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tattabi'u auratil mu'minin. Jangan mencari-cari aurat, aib orang-orang yang beriman. Fa innahu man yattabi' auratil mu'minin. Sungguhnya orang yang mencari-cari aib orang-orang beriman, yattabi'illahu auratihi, maka Allah akan bongkar aibnya. Wa man yattabi'illahu auratihi, dan barang siapa yang dibongkar atau dicari aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yafdahu wa in kana fi baiti, akan dibongkar aibnya walaupun orang tersebut 24/7, 24 jam kali 7 hari di rumahnya terus tidak pernah keluar. Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang gemar, suka nyari kesalahannya orang, ingin tahu urusannya orang. Ada orang problem, dicari tahu ini kenapa ini, apa ini. Jangan cari problemnya orang. Problem kita, kalau kita mau, banyak orang yang tidak menyadari dia itu sebenarnya punya problem banyak. Punya urusan banyak. Urusan beribadah kepada Allah,
problem kita bagaimana kita harus mendidik istri, itu semua problem kehidupan di dunia ini problematika. Kalau seseorang itu menyadari problem yang dia miliki itu banyak sebenarnya. Saya belum tuntas mengajari istri saya belum selesai didik anak saya belum selesai nasihati orang tua saya belum selesai ya ini dan itu. Urus diri sendiri dulu, tidak sempat mikir orang lain. Ini orang banyak yang tidak menyadari problemnya dia sendiri. Jadi sibuk ngurusin orangnya lain, urusan orang lain. Ini yang keliru gitu loh. Sebagaimana orang punya rumput di rumahnya, rumputnya dibiarin rusak, rumput tanamannya orang disirami. Urus rumputmu sendiri, perbaiki rumputmu sendiri. Kenapa nyirami rumputnya orang gitu loh? Rumput sendiri belum selesai diperbaiki. Ya Pak Muhammad. Jadi seperti itu. Taib. Jadi orang yang suka mencari aib orang-orang yang beriman akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dengan segala hal. Banyak orang menganggap saya diam di rumah tidak pernah kemana-mana, aman. Jangan salah, dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut itu suka menolong saudaranya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, tolong saudara kita. Kalau kita mau dimudahkan urusan kita oleh Allah, mudahkan urusan saudara kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Kehadiran antum di majelis ilmu pagi ini adalah upaya antum menuntut ilmu. Niatkan, saya datang ke Masjid Tonli setiap Sabtu pagi untuk menuntut ilmu. Meraih ilmu yang dimana dengan ilmu itu saya bisa melaksanakannya, membuat saya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang saya ketahui saya amalkan, maksiat-maksiat yang saya kenali dari pengajian itu saya tinggalkan. Itu tujuan kita apa? Rangka kita menempuh suatu jalan untuk apa? Menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan berikan ia jalan pintas menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, datang dari rumahnya ke masjid, duduk di majelis ilmu, dengan perbuatannya tersebut, keluar dari rumahnya, duduk di majelis ilmu, maka dengan itu Allah akan mudahkan jalan ke surga, berikan jalan pintas ke surga. Bukan hal sepele ini. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sesuatu kaum, sekelompok orang berkumpul di masjid Allah. Yatsluna kitab Allah, yang dimana di tempat tersebut dibacakan ayat Allah, dibacakan firman Allah, dibacakan Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Firman Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, karena itulah ilmu. Al-Imam Syafi'i menyebutkan apa? Al-ilmu qala Allahu haddatsana. Yang namanya ilmu itu adalah yang isinya qala Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda. Itu ilmu kata Imam Syafi'i. Wa masih wadzalika wiswas syayatin. Dan selain itu, kalau sudah ilmu itu, menurut saya, pendapat saya, dan lain sebagainya, itu semua was-was syaitan, kata Imam Syafi'i. Silakan dibuka kitab Imam Syafi'i. Yang namanya ilmu itu, apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu. Nah, kita mempelajari firman Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, kalau hal tersebut kita kerjakan, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan, akan turun damai, ketenangan yang Allah berikan kepada mereka, baik di sini ataupun setelah mereka kembali ke rumah mereka, diberikan ketenangan, keadaan rumah mereka tenang, keadaan kehidupan mereka tenang. Dan ini sesuatu hal yang kita bisa rasakan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat. Selama kita duduk, detik-detik yang kita laksanakan, detik-detik yang kita jalani di masjid ini, selama kita mengikuti pengajian, menghadiri majelis ilmu, maka rahmat dari Allah senantiasa meliputi kita pada saat itu.
terus dirahmati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah bisa berupa diselamatkan dari keburukan, diberikan kebaikan, ditambahkan pahala oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Itu rahmat Allah begitu luas. Kemudian wahafathumul malaikah, dan akan dilindungi oleh malaikat, dijauhkan dari keburukan kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kita, disebut-sebut kita di kalangan para malaikat, di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bangga? Kalau misalnya saya pernah sering sebutkan tentang masalah hadis ini. Kalau misalnya sekarang presiden menyebutkan misalnya nama kita, bapak ini yang tinggal di Perth, dia Masya Allah, muncul di stasiun TV. Kita lihat di TV itu live streaming misalnya. Ada gak perasaan senang kita? Ana disebut sama presiden. Ana disebut sama gubernur. Ana disebut sama bapak ini dan bapak itu. Senang. Manusiawi. Senang kita, disebut nama kita, bangga. Berarti kita ini bukan orang biasa-biasa. Iya enggak? Enggak mungkin dong kita disebut kalau kita cuma orang-orang biasa. Bagaimana kalau yang nyebut nih Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, bukan hanya di hadapan para menteri, para bupati, di hadapan para malaikat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat fulan itu. Hamba-hambaku itu semua duduk mendengarkan kajian, menghadiri majelis ilmu, ya. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini yang terjadi. Hanya saja kita tidak lihat sekarang. Nanti di akhirat kita lihat. Dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Allah sebut kita. Waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalnya membuat dia lambat di akhirat kelak, amalannya sedikit, dia lambat, baik lambat apa? Melewati sirat, maka tidak akan bisa dipercepat karena nasabnya. Mentang-mentang anak kiai dijamin masuk surga. Mentang-mentang cucu Nabi kemudian dijamin masuk? Tidak. Semua kembali kepada amal kita sendiri. Apapun nasab kita, mau itu orang Arab, mau itu bukan orang Arab, mau itu orang putih, mau itu orang Cina, mau itu orang Afrika, mau itu anak raja, mau itu darah biru dan sebagainya, semua kembali kepada amalan kita. Nggak ada istilahnya, oh kita ini darah biru sudah punya kaplingan di surga. Nggak ada. Oh sudah pasti dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sebagian orang mendakwa seperti itu. Kita keturunan Nabi pasti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kata siapa? Kata siapa? Abu Thalib. Tempatnya di mana? Paman Nabi. Tempatnya di mana? Di neraka. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah SWT. Semua Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Siapa Abu Lahab itu? Pamannya Nabi. Saudara ayahnya Nabi. Bukan siapa-siapa. Tempatnya di mana? Abu Lahab di mana tempatnya? Di Jahanam. Padahal nasabnya sama-sama apa? Bani Hashim. Bukan Quraisy lagi. Bani Hashim lebih detail lagi. Lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad SAW. Maka semua kembali kepada amalannya. Jadi tidak ada istilah karena nasab kemudian pasti masuk surga. Tidak ada. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Semua kembali kepada Rasulullah sudah katakan tadi. Menegaskan kepada Fatimah anaknya sendiri. Wahai Fatimah, beramallah engkau. Karena nanti di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu. Kalau amalanmu itu nggak bagus. Kalau amalanmu bagus, aku bisa menolongmu dengan, ingat Rasulullah SAW akan memberikan kita syafaat. Akan tapi syafaat Rasulullah SAW itu hanya diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridho kepada orang tersebut, tidak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak bisa orang-orang itu memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Walaupun orang tersebut punya tingkatan keimanan dan level yang sangat tinggi di hari kiamat kelak, dan dia berhak memberikan syafaat,
Akan tapi orang yang ingin ia berikan syafaat di hari kiamat tersebut, Allah tidak ridhoi, nggak bisa dapat syafaat. Jadi jangan kita melihat bagaimana kita dapat orang itu akan memberikan kita syafaat. Lihat bagaimana apakah saya ini ya berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Ini yang perlu kita perhatikan di dunia ini. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah memenuhi atau memudahkan urusan saudara kita ini bukan perkara yang sepele. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya tentang masalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang beriman ini, lebih Rasulullah SAW cintai dibandingkan iktikaf selama 1 bulan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la an amshiya ma'akhi fi hajatin hatta aqtiyaha ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahran. Seandainya aku berjalan memenuhi urusan, memenuhi kebutuhan saudaraku sampai tuntas, kata Rasulullah SAW, itu jauh aku lebih cintai dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama sebulan. Bukan 10 hari lagi. Ya. Ada orang yang pulang bawa piagam iktikaf 10 hari, senang sudah. 10 hari, ini Rasulullah bilang sebulan. Dan di Masjid Nabawi lagi. Carikan travel mana yang bisa ngasih paket iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, tidak ada. Artinya sulit. Nah, kalaupun orang bisa mengerjakan hal tersebut, memenuhi kebutuhan orang-orang yang beriman, memenuhi kebutuhan saudaranya, menyelesaikan urusannya sampai tuntas, itu jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini bukan hal yang sepele. Maka kita harus peka, lihat saudara kita, teman-teman kita, kalau ada kebutuhan kita bantu. Ya. Jangan kita ananiyah, ana, yang penting saya ngurus diri saya sendiri. Tidak mengurus urusan orang yang lainnya. Kita membantu saudara kita itu bukan membantu dia, justru membantu kita sebenarnya. Karena kita menginginkan Allah bantu kita di hari kiamat kelak. Jangan kita melihat ketika kita membantu saudara kita itu juga merupakan tujuan kita untuk membantu dia, tapi tujuan utama adalah bantu diri sendiri dengan bantu orang lain itu. Saya mau dibantu di hari kiamat kelak oleh karena saya bantu saudara saya. Itu dia hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang masalah kebutuhan-kebutuhan, maka ada kebutuhan yang sangat darurat. Contohnya orang yang kelaparan, kalau nggak makan pada saat itu dia mati. Kemudian kita punya makanan di tangan kita yang kita sebenarnya tidak terlalu butuh dengan makanan tersebut. Maka pada saat itu hukumnya wajib kita berikan makanan tersebut kepada orang itu. Kalau orang tersebut itu misalnya kemudian mati gara-gara tidak kita berikan makanan, maka kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini darurat level 1, paling atas, top. Orang sudah kelaparan atau orang kedinginan tidak kuat. Kemudian kita punya beberapa helai kain dan lain sebagainya, tidak kita berikan kepada orang tersebut. Maka kemudian orang tersebut misalnya dia mati, meninggal, kita yang bertanggung jawab. Ini udah hukumnya wajib kita menolongnya. Kemudian ada darurat atau ada kebutuhan yang dia butuh tapi tidak terlalu darurat. Gitu. Maka di sini yang afdol dan jelas lebih baik kita menolong orang tersebut. Ya, jelas kita menolong orang tersebut. Taib. Kemudian ada seseorang yang memiliki kebutuhan, tapi kebutuhan tersebut itu adalah kebutuhan yang mendatangkan mudarat. Dia butuh untuk melakukan sesuatu yang memudarati dirinya sendiri. Maka tidak boleh kita menolongnya. Tidak boleh kita, walaupun dia butuh, tapi hal tersebut adalah mudarat. Atau misalnya hal tersebut lebih-lebih lagi haram. Butuh minum. Ya, banyak kita temui di jalan minta uang butuh minum. Boleh nggak dikasih uang? Boleh nggak dikasih uang? Nggak boleh. Karena mereka akan langsung beli minuman misalnya.
Kadang-kadang ada yang datang tuh minta uang untuk beli mie, minum, jangan diberikan. Karena mereka itu akan melakukannya untuk yang haram. Misalnya kalau kita ketahui, kalau digunakan untuk makan kita bantu, kita berikan. Tapi kalau untuk minum, jangan kita berikan. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam hal permusuhan dan dalam perbuatan dosa. Kemudian ada kebutuhan yang sifatnya itu adalah mubah, ya. Mubah. Kemudian satu hal yang normal, misalnya dia butuh untuk satu hal yang juga tidak terlalu penting-penting sekali, kebutuhan yang wajar normal, maka kalau kita mau bantu kita bantu, kalau tidak bisa kita bantu maka tidak mengapa. Yang penting kita ketahui bahwasanya seseorang itu harus juga peka melihat apakah kebutuhan ini kebutuhan yang mendesak bagi saudaranya. Kalau mendesak, apalagi misalnya darurat sekali, ya, maka kita punya kewajiban untuk menolong saudara kita, mengingat keutamaan yang akan kita dapatkan di hari kiamat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan memberikan kita hidayah untuk bisa senantiasa menolong saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala problematika kita selama kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya, bab syafaat, ya. Ini bab yang sangat penting sekali tentang masalah syafaat, ya. Jadi untuk tetap hadir dalam pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.